Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ayatillah Nasution. Saya mengajar di SD Negeri 1529887 Sipan. Sebuah sekolah kecil yang berdiri tenang di antara perbukitan. Untuk sampai ke sini, saya harus melewati sungai dengan jembatan kecil, melalui jalan terjal yang menanjak, seolah mengingatkan saya bahwa setiap langkah menuju pendidikan memang membutuhkan perjuangan. Di sekolah ini ada sekitar 80 siswa yang setiap harinya membawa harapan besar. Walaupun sekolah ini berada di desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, saya percaya bahwa anak-anak kami juga berhak merasakan kemajuan teknologi yang berkembang begitu cepat. Mereka berhak belajar dengan cara yang membuka jendela dunia lebih besar. Tahun 2022 menjadi titik penting bagi kami karena sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah dasar di Kabupaten Tapanuli Tengah yang terpilih sebagai sekolah penggerak. Kehormatan ini sekaligus menjadi panggilan bagi saya untuk bekerja lebih keras, menghadirkan pembelajaran yang mendalam bagi peserta didik. Dengan semangat tersebut, saya mulai melakukan banyak perubahan. Saya mengubah metode pembelajaran menjadi lebih mendalam atau deep learning, di mana siswa tidak hanya menghafal, tetapi memahami, mengaplikasikan, dan merefleksikan. Serta saya mencoba menghubungkan pengalaman mereka dengan dunia nyata. Saya memusatkan proses belajar melalui pemanfaatan akun belajar ID, aplikasi pembelajaran digital, hingga penggunaan perangkat Chromebook yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentu saja, tantangannya tidak sedikit. Banyak siswa belum terbiasa menggunakan aplikasi digital. Bahkan sebagian masih canggung memegang perangkat. Namun disinilah keindahan prosesnya. Saya melihat bagaimana mereka belajar berlahan, saling membantu, mencoba lagi ketika gagal, dan mulai memahami bahwa teknologi bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi jembatan untuk masa depan mereka. Dalam perjalanan ini, saya tidak bekerja sendirian. Orang tua, kepala sekolah, rekan sesama guru, dan seluruh siswa ikut terlibat, menjadi bagian dari perubahan yang kami bangun bersama. Setiap langkah kecil mereka adalah bukti bahwa pendidikan itu hidup dan tumbuh ketika dikerjakan dengan hati yang tulus. Berikut ini cuplikan singkat dari praktik baik yang kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman nyata saya saat mengajar di kelas 2, khususnya ketika saya mengenalkan materi simbol sila Pancasila dengan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam. Bagi saya, pendekatan ini bukan sekedar mengenal fakta atau simbol pada siswa. Saya ingin mereka benar-benar memahami makna, merasakan nilai, dan mampu menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan utama saya dalam pembelajaran ini. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Pembelajaran yang dimulai dari sebuah masalah nyata untuk mendorong siswa berpikir kritis. Siswa mencari informasi, menganalisis, dan menemukan solusi melalui kerjasama. Tujuannya adalah untuk membentuk kemandirian belajar serta kemampuan memecahkan permasalahan. Sebelum saya melakukan pendekatan pembelajaran mendalam ini, terlihat sekali siswa saya kurang semangat dalam belajar. Siswa kurang berminat dan kurang terlibat dalam belajar. Pemahaman konsep masih dangkal serta kemampuan berpikir kritis dan kerjasama belum berkembang sehingga tujuan pembelajaran belum tercapai. Di samping itu, metode pembelajaran yang saya berikan tidak beragam, mengakibatkan siswa mudah jenuh.
Pada awal pembelajaran tersebut, saya menggunakan beberapa metode atau cara pembelajaran yang mendalam, serta mengubah gaya pembelajaran saya agar mudah dipahami dan diikuti oleh peserta didik. Pada awal pembelajaran, saya mengajak anak-anak mengenal kembali simbol-simbol yang ada pada lambang Garuda Pancasila, seperti bintang sebagai simbol sila pertama, rantai sebagai simbol sila kedua, pohon beringin untuk sila ketiga, kepala banteng untuk sila keempat, dan padi serta kapas untuk sila kelima. Tetapi saya tidak ingin anak-anak hanya berhenti pada menghafal bentuk dan nama. Melalui pembelajaran mendalam, saya mengajak mereka menelusuri nilai yang terkandung di balik setiap simbol. Misalnya, ketika kami membahas simbol bintang, saya menjelaskan bahwa bintang bukan hanya gambar, tetapi cahaya Tuhan yang membimbing kita untuk selalu berbuat baik. Atau ketika kami berbicara tentang pohon beringin, saya ajak mereka menyadari bahwa pohon besar itu melambangkan persatuan, tempat semua orang berlindung, hidup rukun, dan saling menghargai. Dalam kegiatan inti, saya mengajak siswa menonton video animasi, kemudian berdiskusi dalam kelompok kecil. Mereka menganalisis informasi, mengurutkan simbol sesuai dengan silanya, hingga menyusun karya pada LKPD. Melalui rangkaian aktivitas ini, saya melihat bagaimana penalaran kritis mereka tumbuh, bagaimana mereka belajar bekerja sama, dan bagaimana mereka berkomunikasi, mulai meningkatkan 3 kompetensi yang ingin saya latih sebagai dari profil lulusan. Setiap langkah yang saya rancang selalu memiliki tujuan, makna. Saya tidak hanya memberikan ceramah. Saya mengajak siswa bertanya, apa makna simbol ini? Bagaimana kita bisa menerapkan sila ini dalam kehidupan nyata kita? Pertanyaan-pertanyaan saya ini gunakan agar mereka mampu menghubungkan pembelajaran di kelas dengan pengalaman nyata. Pada tahap selanjutnya, saya meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Saya melihat bagaimana mereka semakin percaya diri, semakin mampu menyampaikan ide, dan semakin terbiasa menghargai pendapat temannya. Bagi saya, momen itu adalah bukti bahwa pembelajaran bukan hanya tentang isi materi, tetapi juga tentang bagaimana siswa tumbuh sebagai pribadi. Dan sebagai penutup pembelajaran, saya membimbing mereka melakukan refleksi. Saya mengajak mereka mengenali apa yang sudah dipahami, apa yang masih perlu dipelajari, dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat mereka terapkan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa pembelajaran tentang simbol sila Pancasila tidak boleh hanya menjadi hafalan. Melalui pembelajaran mendalam yang saya terapkan, proses ini berubah menjadi perjalanan membangun karakter, membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang beriman, kritis, kreatif, dan berakhlak mulia, serta menjadi pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Pada sesi akhir pembelajaran, saya menggunakan aplikasi Wayground untuk mengukur pemahaman dan pencapaian siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Dalam aplikasi ini, mereka lebih aktif dan antusias untuk mengungkapkan pendapat mereka dan mengukur pemahaman mereka. Demikian praktik baik saya ini, semoga dapat menginspirasi untuk kita bersama, dan salam bahagia. Horas Tafel. Ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat ada tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh ada nona jantan, lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh, kakak. Ketua dan nama tahap rantai manusia amin terhadap pengiringin persatuan Indonesia. Kepala banteng ke rakyat yang dipimpin oleh Menteri Kesejahteraan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Kapas dan padi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarlita Sianturi, Kepala Sekolah SD Negeri 152987 Sipan, Kecamatan Sarudi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Saya sangat mengapresiasi proses belajar mengajar yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ayatillah Nasution, di mana beliau telah mengimplementasikan pembelajaran mendalam ketika melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Dengan menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, maka pembelajaran di kelas berlangsung lebih kreatif dan menyenangkan. Kiranya dengan prinsip pembelajaran mendalam ini akan meningkatkan mutu lulusan peserta didik kami di SD Negeri 152 987 Sipan. Saya harapkan juga kiranya Bapak Ayatillah Nasution tetap semangat dan tetap mengupgrade diri untuk tetap melaksanakan proses pembelajaran mendalam di kelas. Sekian dan terima kasih. Pembelajaran mendalam yang telah Bapak sajikan sangat baik karena sudah mendorong siswa untuk melihat gambaran yang lebih besar dan menghubungkan konsep-konsep yang berbeda. Jadi bukan hanya sekedar menghafal materi saja. Dan proses pembelajarannya juga sudah bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Terima kasih. Bersama menuntut ilmu demi kemajuan bangsa dan negara. Berdedikasi dan semangat baca